Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis 297. Wa an Anas. Yang dimaksud dengan Anas adalah Anas bin Malik. Kenapa tak disebutkan nama binnya? Udah tahu, tak perlu lagi mubazir aja. Sama macam kalau disebut Ahmad, udah tahu orang. Kalau sudah disebut Ahmad itu maksudnya Ahmad bin Hambal, Imam Hambal. Syafi'i, udah tahu orang tanpa disebutkan binnya. Namun maksudnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tuan guru, tak bisa, mesti disebutkan. Banyak di tuan guru Indonesia ini. Ada tuan guru Bajang, ada tuan guru Batak, Tarekat Naqsabandiyah di Sumatera Utara. Jadi sesuatu istilah yang sudah pasti diketahui tak perlu lagi jelaskan, mubazir. Wa an Anas, kata dia. Anas yang mana? Anas bin Malik lah. Anas mana lagi? Sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi, serumah dengan Nabi, 10 tahun sama Nabi. Namanya Anas bin Malik. Qala radhiyallahu an, dia berkata, kana Abu Talhah, ada seorang laki-laki namanya Abu Talhah radhiyallahu an. Setiap menyebut nama sahabat Nabi radhiyallahu an untuk membedakan kita sama Syiah. Karena Syiah kalau kepada sahabat Nabi dia laknatullah alaihi, Allah melaknat. Kita ahlu sunnah setiap disebut sahabat Nabi radhiyallahu an. Al Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Itu berarti masjid ahlu sunnah itu. Kalau tak ada menyebut berarti masjid Syiah. Kana Abu Talha, Abu Talha radhiyallahu an, aktsaral ansar, orang Ansar yang datang dari Makkah namanya Muhajirin, yang menetap di Madinah namanya Ansar. Abu Talha orang Ansar, bil Madinah, di kota Al-Madinah, malan, hartanya paling banyak, orang paling kaya dia, min nakhlin, hasil dari kebun kurma. Nakhl, kurma. Mahal rupanya kurma itu Pak Ustadz. Kurma ajwa yang kualitas bagus 100 rial kali 4.000 berarti 400.000 sekilo. Itu kalau yang harga 100 real itu dibawa pulang, agak banyak dimakan tamu, meleleh air mata tuan rumah. Haru kali suasana di Saudi itu ya Bu. Iya, kata dia, kurma itu habis. Bayangkanlah itu kayanya itu. Sekilo 100 rial, 400.000. Sawit sekilo? Tengok dulu di mana jualnya. Mau membandingkan. Wa kana ahabba amwalihi, harta yang paling dia ahabba, yang paling dia sayangi, yang paling dia cintai, yang paling dia suka. Ilaihi, yang paling dia suka adalah Bayruha. Ada satu kebun namanya Bayruha. Wa kanat mustaqbilal masjidi, lokasinya adalah di depan Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah SAW yadkhuluha, Nabi masuk ke dalam kebun Bayruha tadi, kebun kurma, teduh, yang lain panas terik, di situ teduh sejuk. Nabi pernah masuk ke dalam. Wa yashrabu, dan minum, berarti ada sumur di situ. Bayangkan kebun kurma sejuk, teduh, ada sumur di situ dan Nabi minum dari sumur itu. Min ma'in, dari air, fiha tayyibin, air yang tayyib, yang baik, yang murni, yang jernih. Ma'in tayyibin. Qala Anas, Anas berkata, falamma nazalat hadhil ayah, waktu turun ayat ini, ayat yang mana? Ayat Ali Imran 92.
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kau kasih harta yang paling kau cinta, paling kau sayang. Qama Abu Talha, berdiri Abu Talha. Berdiri Abu Talha ila Rasulullah SAW, datang dia ke Nabi. Faqala, dia berkata, apa kata dia? Ya Rasulullah, innallaha ta'ala anzala alaika, Allah sudah menurunkan ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahabba mali ilayya bayruha. Semua hartaku ini yang paling aku sayang, inilah dia kebun Bayruha ini. Wa innaha sadaqatun lillah, maka aku kasih Bayruha ini, kusedekahkan semuanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Arju birraha, aku berharap supaya aku mendapatkan kebaikannya. Wa zukhraha, aku berharap supaya mendapatkan balasannya di sisi Allah, innallahi ta'ala. Fadha'ha ya Rasulullah, ambillah kebun Bayruha yang di dalamnya ada kebun kurma dan sumur tempat minum ini, ambillah haitsu arakallah, yang menurut engkau baik, menurut Allah baik, pakailah untuk jihad, untuk apa semua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berkata, bakhin, ba dengan kha, cara membacanya dua. Pertama bakh, ujungnya sukun. Yang kedua cara membacanya bakhin. Itu bahasa Arab ungkapan, ungkapan kekaguman, pujian dan sesuatu yang baik. Bakh ada dalam bahasa kita itu. Bakh. Apa kata Nabi? Bakh, dzalika malun rabihun. Dzalika itu malun, harta, rabihun, harta yang beruntung. Itulah harta yang beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira beruntung apa rugi? Rugi lah. Kurma hilang, pokoknya hilang, tanahnya hilang, sumurnya hilang, mana pula untung? Rugi. Tapi kata Nabi, dzalika malun rabihun, itulah harta yang untung. 1400 tahun sesudah peristiwa ini terjadi, waktu di zaman itu banyak yang lebih kaya daripada Abu Talha, banyak yang punya sumur, banyak yang punya kebun. Ada yang disebut orang? Tak ada. Kebun Abu Talha lah yang kita sebut subuh ini di Rimbo Panjang. Itulah makna ucapan Nabi, dzalika malun rabihun, itulah yang beruntung. Yang lain-lain itu habis, dijual, diwarisi, dijadikan hotel, habis semuanya. Adapun Bayruha untuk fisabilillah. Di mana Bayruha itu sekarang? Sudah masuk ke dalam Masjid Nabawi itu. Saking luasnya Masjid Nabawi. Dzalika malun rabihun, itulah harta yang beruntung. Dua kali. Biasanya dua kali itu litaukid, untuk penekanan makna. Dzalika malun rabihun, dzalika malun rabihun, itulah harta yang paling beruntung. Qad sami'tu ma qulta, aku sudah mendengar yang kau cakapkan tadi. Yang kau cakapkan itu Abu Talha sudah aku dengar. Wa inni ara, menurut aku, kata Nabi SAW, antaja'alaha fil aqrabin, menurut aku kau jadikanlah kebunmu ini fil aqrabin, untuk kerabat-kerabat dekat. Ini dalil bahwa infak yang paling afdal adalah untuk kerabat. Dalam hal infak ini boleh nepotisme, ordal duluan, orang dalam, adik, abang, kakak, keponakan, sepupu. Kalau orang punya duit, punya harta, dia lebih mau bersedekah ke keluarga atau ke orang lain? Ke orang lain. Karena kalau bersedekah ke orang lain, harum nama kita.
Tapi kalau bersedekah ke keluarga, alah segini pula. Biasanya orang mau ngasih ke orang lain. Kok ke orang lain setipis kulit bawang pun wangi. Tapi kalau ke keluarga 3 kilo pun tak tercium. Saya pernah ceramah ke satu kampung di Riau. Bapak Fulan, saya bilang, di Pekanbaru seorang yang dermawan. Saya senang sampai di kampungnya. Ini rupanya kampungnya. Selesai acara, makan. Apa kata jamaah? Kami ini orang kampung nih Pak Ustadz, nggak senang kali sama orang yang Bapak sebut tadi. Bukan pernah dia sedekah di sini. Makanya antum kalau kaya, baliklah ke kampung. Buatlah sedekah kenduri, nyambut Ramadan, berbagi. Jangan cuma berbagi di kampung orang. Di kampung kita sendiri berbagi. Tapi jangan pula di perantauan habis serta di rantau di kampung semua balik. Di tempat mencari makan, tempat kerja di Riau, berusaha di Riau, sikit pun tak ada berbagi di Riau. Bagi-bagilah sesuai prosentase. Orang kampung halaman penting. Tempat kita mencari nafkah, mencari penghidupan juga penting, sama-sama baik. Keluarga. Tapi mana kata Nabi yang pertama? Kata Nabi SAW, antaj'alaha fil aqrabin, bagi kepada kerabat-kerabat dekatmu. Maka dikasihkannya lah kepada kerabat-kerabatnya. Siapa aja kerabatnya? Ubay bin Ka'ab, Hasan bin Sabit. Di antara kerabat yang dibagi oleh Abu Talhah, yang meriwayatkan hadis ini namanya Anas bin Malik. Orang kaya yang membagikan sumur dan kebun Bayruha, Abu Talhah. Ke siapa dikasihnya? Waktu kata Nabi tadi, dikasih ke keluarga dekat. Dikasihnya ke Ubay bin Ka'ab dan Hasan bin Sabit yang tadi. Dekat rupanya hubungan dia dengan Ubay bin Ka'ab dengan Hasan bin Sabit. Urut ke atas, ketemu nasabnya pada datuk yang ke-7. Itu saudara kau? Iya. Saudara macam mana? Sepupu. Kalau sepupu berarti ketemu pada atuk, ayah, emak, adik beradik. Berarti ketemu pada atuk. Berarti sepupu. Ini ketemunya pada datuk yang ke-7. Berarti 8 pupu. Sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, 5 pupu, 6 pupu, 7 pupu. 8 pupu. Karena atuknya berjumpa di atas. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Naik ke atas. Antum ingat sampai yang keberapa kalau diurut-urut ke atas? Nah, jadi mereka ketemu pada datuk yang ke-7, kata Imam An-Nawawi. Imam Nawawi yang menjelaskan hadis. Qala Abu Talhah, apa kata Abu Talhah? Af'alu ya Rasulullah. Kalau begitu pesanmu ya Rasulullah, af'alu, aku melakukannya. Faqasamaha, dibagikan Abu Talhah fi aqaribihi, kepada aqarib, kepada kerabat-kerabat. Wa bani ammihi, kepada bani anak ammi, paman, anak pamannya. Anak paman berarti sewali. Saya punya paman laki-laki. Ayah saya sama ayah dia adik beradik. Anak paman saya berarti sewali. Sepupu kata orang, sewali. Kenapa? Karena anak laki-laki dengan anak laki-laki bisa mewalikan. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. Anak saya ini dengan anak adik saya ini sewali namanya. Karena anak saya yang laki-laki ini, mati saya, mati adik saya, mati pula saudaranya yang laki-laki, anak saya ini bisa jadi wali nikahnya. Maka disebut dengan saudara sewali, bisa jadi wali. Bani ammihi, dibagikannya lah ke anak-anak pamannya. Itulah sedekah yang paling bagus. Muttafaqun alaih.
hadis ini muttafaqun alaih, disepakati, tidak diragukan kesahihannya, ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, habis hadisnya. Sekarang penjelasan kata-kata. Malun rabihun ruwiya fis sahihain, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, rabihun, rabih bil ba, pakai huruf ba, rabihun, wa bil ya rabihun, rayihun. Kalau pakai ba, rabihun. Kalau pakai ya, rayihun. Artinya rabihu alaika naf'uhu, rayihu alaika naf'uhu, manfaatnya terus mengalir macam angin yang berhembus. Angin berhembus tak putus, begitulah manfaatnya mengalir untuk engkau, tak putus-putus sampai hari kiamat. Jangan cuma berpikir tentang azab kubur, berpikir juga tentang nikmat kubur. Mati kita, apa yang mengalir? 2-3 sak semen untuk musola. Musola apa? Al-Hijrah. 2 batu bata, tanah wakaf. Nah itulah yang mengalir terus. Orang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, anak-anak ngaji, mengalir terus. Nah itulah yang kita mau. Yang lain-lain putus semua. Wa bayruha hadiqatu nakhlin, hadiqah kebun, nakhlin kurma. Wa ruwiya bi kasril ba, ada juga yang meriwayatkannya banyak baris bawah, biruha. Nanti kalau ada ustadz yang mengatakan ada kebun di Madinah milik Abu Talhah namanya biruha, betul. Bayruha, betul. Bisa dibaca bi, bisa dibaca ba. Ustadz Somad, betul. Ustadz Samad, orang Makassar menyebut nama saya Ustadz Samad, betul, tak salah. Ustadz Abdul Samad. Orang Arab antara A dengan O. Tak ada orang Arab menyebut Somad, tidak ada. Samad, tidak ada. Abdul Samad antara O dengan A. Wa fathiha, bisa dibaca fathah, bayruha, bisa dibaca kasrah, biruha. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang bisa dibaca 2, ada yang bisa dibaca 3. Ada satu kota di Irak namanya Basrah, bisa dibaca 3, Al-Basri, Al-Bisri, Al-Busri. Imam Hasan Al-Basri. Ada di Uzbekistan satu kota namanya Termez, berbatasan dengan Afghanistan. Afghanistan, Uzbekistan, Termez. Yang berasal dari situ namanya Imam Tirmidzi. Satu lagi Imam Hakim At-Tirmidzi, yang ahli hadis Imam Tirmidzi. Nama kitabnya Sunan Tirmidzi. Bisa dibaca Tirmizi, bisa dibaca Tarmizi, bisa dibaca Turmuzi. Makanya 3-3 jadi nama orang Indonesia. Siapa nama ayah kau? Pak Tarmizi. Siapa nama bapak itu? Pak Tirmizi. Siapa nama bapak itu? Turmuzi. 3-3 betul, tak salah. Jadi dalam Arab itu ada yang bisa dibaca 1, ada yang bisa dibaca 2, ada yang bisa dibaca 3. Habis. Itulah satu bab yang hadisnya cuma ada 1. Pas jam 6. Puasa ini tak boleh panjang-panjang, dalam rangka efisiensi.